Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Ramaditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hilang selama sehari seorang kakek berusia 84 tahun ditemukan tewas terhanyut arus sungai sejauh 15 km di Kabupaten Klaten. Jalan penghubung desa dan kecamatan di Kabupaten Magelang tertimbun longsor sehingga akses warga terputus. Mendagri mengkritik sikap Kepala Desa Gunung Benyan di Kabupaten Bogor yang menyindir makanan nasi kotak. Mendagri mengatakan sekelas presiden pun menikmati nasi kotak selama retret. Ya, kita ke informasi pertama. Seorang kakek berusia 84 tahun ditemukan tewas terhanyut di aliran sungai Dengkeng di Desa Plosowangi, Kabupaten Klaten. Korban hanyut sejauh 15 km dari rumahnya. Hilang sejak sehari lalu, kakek Warno akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa di Dam Tukuman, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Selasa sore. Diduga kuat korban hanyut terbawa arus sungai Dengkeng. Korban pertama kali ditemukan warga yang sedang memancing, kemudian melaporkannya ke polisi. Polisi bersama tim SAR kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Korban diketahui berasal dari Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, atau sejauh 15 km dari lokasi korban ditemukan. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dari identifikasi jenazah, polisi tidak menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Dan setelah kita angkat dengan teman-teman relawan dan akhirnya memang dipastikan korban itu adalah memang korban yang dari Gantiwarno. Terus kami pastikan lagi telepon ke Gantiwarno, benar A1 bahwa itu adalah kami fotokan, saya minta keluarganya untuk datang untuk memastikan. Setelah keluarganya datang, yaitu menantunya ke sini dan dicek baru saja sekitar 10 menit yang lalu atau tepatnya pukul 18.20. Ini ternyata benar bahwa itu adalah mertuanya. Nah, saat ini sementara untuk dibawa ke rumah. Dari hasil pemeriksaan medis tadi seperti apa, Pak? Kalau dari hasil pemeriksaan medis memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang memang kekerasan yang berarti. Dalam arti goresan-goresan saya kira wajar karena itu memang terhanyut di sungai. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dikebumikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Iya, selanjutnya sebuah mobil terbalik di Jalan Raya Semarang Solo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Kendaraan tersebut terbalik setelah menabrak pohon. Pengemudi diduga tidak bisa menguasai kendaraan saat hujan deras. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sebuah mobil sedan terbalik di Jalan Raya Semarang Solo, Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Selasa malam dengan kondisi rusak parah. Mobil terbalik setelah menabrak pohon, diduga akibat pengemudi tidak menguasai kendaraan saat hujan deras. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah Solo menuju Semarang, diduga berkecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil tersebut oleng ke kiri, kemudian menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Pengemudi kemudian membanting setir ke kanan hingga mobil tersebut terbalik di tengah jalan. Mobil mengalami rusak pada bagian depan, roda kanan, kaca pecah dan rusak bagian atap mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun sopir mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kemungkinan itu mobil dari arah sana, mungkin posisi dari arah selatan, dari arah Terminal Tingkir itu di sana mungkin lampu hijau. Nah, ketika lampu hijau mungkin dari sana kecepatan tinggi. Mungkin dari faktor jalannya licin bisa mobilnya terlalu menepi kemudian menghantam pohon. Setelah menghantam pohon mobil terbalik. Dan saya terdengar suaranya sangat kencang sekali tadi. Saya kira ban meledak. Tapi ternyata setelah keluar ada mobil terbalik tadi. Terus korban di mana, Mas? Korban sudah dievakuasi ke rumah sakit, mungkin ke RSUD tadi. Ada berapa orang itu tadi? Tadi 1 orang, Mas.
Mobil yang terbalik kemudian dievakuasi menggunakan truk kren. Saat evakuasi berlangsung, arus lalu lintas mengalami kemacetan dari arah Semarang dan Solo. Julianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, hujan deras yang mengguyur dalam beberapa jam lamanya membuat tebing yang ditumbuhi tanaman bambu di Kabupaten Magelang longsor dan menimbun jalan yang berada di bawahnya. Akibat kejadian ini, akses jalan antar desa hingga menuju ke kecamatan tak bisa dilalui. Petugas BPBD dibantu warga berjibaku membersihkan material longsor yang menimbun jalan kabupaten di Desa Ngemplak, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Pembersihan dengan alat seadanya terpaksa dilakukan guna mempercepat pembukaan akses jalan. Lantaran jalan yang tertimbun longsor itu merupakan akses jalan utama bagi warga. Deras dan durasi kurang lebih 4 jam mengakibatkan satu rumpun bambu longsor menutup total akses jalan yang menghubungkan antara Desa Ngemplak ke Desa Gunung Sari, Kabupaten Magelang. Untuk longsor tersebut ada korban jiwa, Pak? Untuk alhamdulillah untuk korban nihil. Ya, untuk sampai dengan saat ini masih dilakukan penanganan oleh tim gabungan bersama masyarakat untuk melakukan kerja bakti untuk mengurangi material longsor yang menutup total akses jalan. Longsor tebing setinggi 15 meter terjadi saat hujan deras yang mengguyur pada Selasa dini hari. 4 jam. Untuk tinggi dan lebar, Pak? Tingginya 15, lebarnya 8. Terus untuk akses sendiri, Pak, untuk warga? Hasil bumi tidak bisa lewat kan? Ada korban jiwa, ada, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Hingga Rabu pagi akses jalan sudah bisa dilalui. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Ya, dampak angin kencang permukiman desa Jambu Kulon di Kabupaten Klaten porak-poranda. Puluhan rumah rusak dan aktivitas pabrik briket dihentikan sementara. Pemerintah membangun dapur umum untuk mencukupi kebutuhan makan warga. Inilah penampakan desa Jambu Kulon di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, usai diterjang angin kencang. Sedikitnya 60 rumah warga rusak dan sebuah pabrik briket terdampak. Rata-rata atap bangunan ambruk terbawa angin kencang. Akibat musibah ini, aktivitas pabrik briket dihentikan untuk sementara waktu. Para karyawan masih sibuk menyelamatkan barang dan dokumen yang terdampak. Untuk karyawan ini semua hadir di sini, mungkin rencana ya kita masih mau bantu untuk ambil barang yang kita amankan dulu di sini. Karyawan saya suruh masuk semua. Ya. Untuk operasional di sini jadi tutup dulu. Tutup dulu, Pak. Saya belum tahu sampai kapannya, gimana saya belum tahu. Ya. Pemerintah Kabupaten Klaten bergerak cepat dengan menyalurkan sembako dan mendirikan dapur umum untuk mencukupi kebutuhan makanan bagi warga yang terdampak. Tanggap cepat dari tim BPBD beserta Dinsos kemarin malam dan juga Pak Camat serta Kepala Desa yang ada di lokasi sudah menangani seluruh masalah yang ada di sini. Dan mungkin dalam 1-2 hari ini insya Allah semua sudah clear. Tinggal nanti untuk yang wewenang dari pabrik ini tidak di Polisland, nanti tinggal dikomunikasikan dengan pihak asuransi. Bantuan apa saja, Pak? Ini ada sembako dan untuk dapur umum. Dan peralatan ini juga ada ini, Pak. Ini cukup, insya Allah bisa memenuhi kebutuhan. Pabrik briket dan permukiman warga rusak diterjang angin kencang di desa Jambu Kulon, Kecamatan Ceper, Klaten pada Senin sore. Akibat kejadian tersebut, 2 karyawan pabrik briket terluka karena tertimpa atap bangunan. Kris Nagung melaporkan dari Klaten.